Nama saya Helga, salah satu co-founder dari Burgerins dan Green Butcher Foods. Burgerins adalah restoran makanan sehat berbasis nabati yang ramah lingkungan, dan Green Butcher Foods adalah plant-based food consumer brand, di mana kita mencoba merecreate daging dari bahan-bahan nabati yang rasanya dan teksturnya sama persis seperti daging tapi lebih sehat dan ramah lingkungan. Awal mulainya Burgerins itu sebenarnya saya waktu itu baru lulus kuliah, sempat kerja di digital marketing agency di Amsterdam, dan di situ saya ngerasa meskipun saya suka kerjaannya, tapi saya ngerasa kurang fulfilled. Dan dari situ saya sebenarnya mulai mencari ada nggak sih cara di mana saya bisa melakukan hal yang saya suka, bisa make a living juga dari situ, tapi apa yang saya lakukan, apa yang saya jual itu membawa dampak kesehatan, karena memang saya tuh punya passion di kesehatan dari usia muda. Setelah saya 6 bulan kerja, akhirnya saya memutuskan bareng partner saya waktu itu Max untuk balik ke Indonesia dan membuat restoran makanan sehat di mana kita bisa mempromosikan makanan sehat tapi melalui makanan-makanan yang enak gitu. Karena kita ngerasa kalau kita hanya memberikan edukasi tentang pentingnya makanan sehat, semua orang tahu pentingnya makanan sehat dan kenapa mereka perlu makan sehat. Tapi blokernya adalah karena selama ini opsi makan sehat itu belum available. Harganya sangat mahal waktu itu dan rasanya tuh bland atau nggak enak, dan waktu itu kita makanya berpikir keras gimana caranya kita bisa mengemas makanan sehat dalam bentuk yang familiar. Jadi kita come up with burgers, steak, pasta, salad, makanan-makanan Indonesia kayak rendang platter dan lain-lain, tapi semuanya dari bahan-bahan nabati. Ngelihat ke belakang gitu ya, jatuh bangunnya sih banyak banget. Jadi 3 tahun pertama tuh kayaknya masa yang paling sulit ya, masa dimana kita harus survive, mengedukasi pasar di saat pasar makanan sehat tuh belum terbentuk seperti sekarang. Kita banyak ngelakuin trial and error sendiri karena saya nggak ada background bisnis sama sekali. Jadi belajarnya dari melakukan kesalahan dan itu harganya mahal banget. Jadi di tahun keempat itu tahun dimana saya mulai mencari mentor dan mencoba belajar dari pengalaman dan kesalahan orang lain. Tahun keempat bisnis kita juga mulai pick up, jadi kayak demand makanan sehat tuh lebih banyak. Di tahun keenam ini most challenging time kali ya di masa pandemi ini gitu, karena kita sama sekali nggak expect kan bahwa bisnis lagi bagus-bagusnya tiba-tiba ada social restriction yang membuat orang nggak berani keluar dan lain-lain gitu. Jadi yang kita lakukan waktu itu, jadi tadinya kita tuh restoran yang ramenya orang makan datang ke outlet, cuma gimana caranya kita available online. Jadi sebenarnya ada juga sih selalu hal positif yang bisa kita petik dari keadaan yang kurang baik gitu. Nah, untuk teman-teman yang memang tertarik untuk belajar dari cerita-cerita langsung, ilmu-ilmu yang praktis yang mungkin gak hanya teori yang ada di buku, tapi benar-benar know how gimana sih cara kita ngejalanin bisnis saat ada masalah dengan resource yang terbatas, gimana cara kita berpikir kreatif dari segi marketing, dari segi product innovation dan lain-lain. Jangan lupa kirim ide bisnis kamu di DSC ke 11.